Assalamualaikum, para pecinta jejak Beksi yang makin sehat dan berkah di mana saja berada. Ketemu lagi kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Kali ini jejak Beksi akan mengupas tentang asal-usul golok Betawi, yang kita kutip dari berbagai sumber. Juga hasil kongko-kongko dengan seniman Betawi, yang juga dikenal sebagai maestro dari topeng belantek Betawi, yakni Babe Nasir Mukid, yang tinggal di Kampung Ulu Jami. Golok Betawi adalah senjata tradisional yang memiliki sejarah panjang dan erat kaitannya dengan budaya masyarakat Betawi, yang merupakan etnis asli Jakarta. Golok ini digunakan tidak hanya sebagai alat untuk pertanian atau kebutuhan sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan kehormatan dalam masyarakat Betawi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang sejarah dan makna golok Betawi. 1. Asal-usul golok Betawi. Golok Betawi berasal dari kawasan Jakarta dan sekitarnya, yang dulunya merupakan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh berbagai budaya, seperti Melayu, Arab, Tionghoa, dan Eropa. Golok ini diyakini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan penggunaannya sangat terkait dengan kehidupan petani Betawi yang memerlukan alat tajam untuk bercocok tanam dan berburu. 2. Fungsi dan penggunaan. Golok Betawi digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari oleh masyarakat Betawi. Beberapa fungsinya adalah alat pertanian, digunakan untuk memotong tanaman, seperti rumput, batang bambu, atau tanaman lainnya di lahan pertanian. Alat dapur, digunakan untuk memotong daging atau bahan makanan lainnya dalam persiapan hidangan. Alat bela diri, golok juga digunakan dalam tradisi bela diri, khususnya dalam kesenian bela diri Betawi yang dikenal dengan pencak silat Betawi. Simbol kehormatan. Pada masa lalu, golok menjadi simbol status sosial dan kehormatan, khususnya di kalangan masyarakat Betawi yang tinggal di pedesaan atau komunitas yang terorganisir. 3. Ciri khas golok Betawi. Golok Betawi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dengan golok dari daerah lain. Bentuk pedang. Bilah golok Betawi umumnya lebar, tebal, dan berbentuk melengkung dengan ujung yang tajam. Ini membuatnya efektif untuk memotong dan mengiris. Gagang. Gagang golok Betawi seringkali terbuat dari bahan yang keras seperti kayu, gading, atau tanduk, dan sering dihiasi dengan ukiran atau ornamen khas Betawi. Ukiran dan hiasan. Pada beberapa golok, terdapat ukiran yang memperindah dan memberi nilai estetika. Ukiran ini bisa berupa simbol budaya Betawi atau ornamen alam. 4. Golok dalam budaya Betawi. Golok Betawi tidak hanya digunakan sebagai alat, tetapi juga memiliki peran dalam berbagai upacara dan tradisi budaya Betawi. Golok sering dipakai dalam acara-acara adat seperti pernikahan atau acara syukuran. Dalam acara tersebut, golok dianggap sebagai simbol penghormatan dan keberanian. 5. Golok Betawi dalam seni bela diri. Golok Betawi juga dikenal dalam dunia pencak silat Betawi, seni bela diri tradisional yang menggabungkan gerakan silat dengan penggunaan senjata seperti golok. Para pesilat Betawi menggunakan golok dalam latihan dan pertunjukan untuk menunjukkan keterampilan dalam bela diri dan strategi pertempuran. 6. Pelestarian. Meskipun golok Betawi lebih jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari modern, keberadaannya masih dilestarikan dalam budaya dan seni. Golok ini tetap menjadi simbol penting dalam identitas budaya Betawi dan digunakan dalam pertunjukan kesenian serta acara adat. Kini, golok Betawi juga menjadi benda koleksi dan warisan budaya yang dihargai. 7. Golok Betawi sebagai cindera mata. Selain sebagai alat tradisional, golok Betawi kini sering dijadikan cindera mata atau hiasan yang menggambarkan budaya Betawi. Oleh karena itu, golok ini juga menjadi salah satu produk budaya yang banyak dicari oleh wisatawan atau kolektor seni tradisional. Golok Betawi adalah simbol kekuatan, keterampilan, dan kebanggaan masyarakat Betawi, serta memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan budaya masyarakat Jakarta. Sobat Jejak Beksi, itulah sekelumit cerita tentang asal-usul golok Betawi. Semoga bermanfaat dan bisa memperluas wawasan dan pengetahuan sobat semua. Kalau berkenan, silahkan subscribe, like, dan komen. Bagi sobat yang belum subscribe, dan buat seniman Betawi Babe Nasir Mukid, selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalam.